Wisata Taman Siswa adalah gagasan dari Dr. Ki Sarino Mangunpranoto, Menteri Pendidikan Kebudayaan. Pada tahun 1982 masuk pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Peternakan, Perikanan, dan Pertanian. Dengan perjalanannya waktu di dalam penyusunan kurikulum ada kesulitan sehingga menjadi Fakultas Pertanian, yaitu pada tahun 1983 dengan 2 jurusan, yaitu Budidaya Pertanian dan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Selanjutnya dengan adanya Menteri Pendidikan Tinggi tahun 2007 yang arah penekanannya ke arah prodi, maka beralihlah menjadi prodi agroteknologi dan agribisnis yang alhamdulillah pada saat ini sudah terakreditasi dengan nilai B dari BAN PT. Lembaga kemahasiswaan yang mendukung kegiatan mahasiswa di Fakultas Pertanian. Di sini ada MMF, yaitu Majelis Mahasiswa Fakultas, untuk mendukung kegiatan mahasiswa seluruh fakultas. Kemudian ada IMPS, itu untuk mendukung kegiatan dalam satu program studi. Di sini ada IMPS Agroteknologi sebagai mahasiswa prodi agroteknologi, dan IMPS Agribisnis di kegiatan mahasiswa prodi agribisnis. Kemudian ada UKM, yaitu Mapala, yang di Fakultas Pertanian dinamai Mapaperta. Ini untuk mewadahi kegiatan mahasiswa pecinta alam. Kegiatannya termasuk panjat tebing, salam dan bahagia. Menjelaskan tentang program studi agribisnis, kita tidak lepas dari sejarahnya. Dari awal Ki Hajar Dewantoro, pendiri sekolah Taman Siswa, itu dari awal sudah berkomitmen bahwa pendidikan pertanian itu penting untuk di Indonesia. Dengan terbukti Ki Hajar Dewantoro waktu itu mendirikan namanya Sekolah Taman Tani tahun 1940-an. Kemudian cita-cita beliau direalisasikan oleh Ki Sarino, waktu itu Mendikbud penggantinya Ki Hajar, itu mendirikan program studi pendidikan pertanian, peternakan, dan kejuruan yang masuk di FKIP, jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, masuk di sana karena Ki Sarino merasa bahwa perlu ada guru-guru di bidang pertanian, sehingga dari awal memang beliau tokoh-tokoh Taman Siswa membutuhkan sekali ahli-ahli di bidang pertanian, sehingga Fakultas Pertanian khususnya program studi agribisnis itu sangat dibutuhkan. Kemudian sejarahnya 82-83 didirikan di program FKIP, 83-84 Fakultas Pertanian resmi berdiri sendiri di Fakultas Pertanian dengan budidaya pertanian. Kemudian 84-85 didirikan program studi atau jurusan waktu itu Sosial Ekonomi Pertanian. Kemudian 93 program studi agronomi dan agribisnis diakreditasi. Tahun 2002 agribisnis terakreditasi. Dari sejarahnya demikian, kita program studi agribisnis mempunyai visi menjadikan program studi agribisnis menghasilkan sarjana pertanian yang terampil, mandiri, dan kreatif dalam melaksanakan pembangunan di bidang agribisnis yang berwawasan kebangsaan. Sedangkan visi ini dituangkan kepada misi-misi di program studi agribisnis. Yang pertama, mendidik mahasiswa menjadi sarjana yang cakap di bidang agribisnis serta peka terhadap pembangunan pertanian.
Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan bidang agribisnis. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang agribisnis, melaksanakan kerjasama yang telah dilakukan oleh fakultas, khususnya dalam bidang agribisnis. Kemudian dari visi misi kita tuangkan di dalam profil kita, kira-kira ke depan itu lulusan dari program studi agribisnis, satu itu menjadi pelaku di bidang pertanian, yang kedua pengusaha di bidang pertanian, dan yang ketiga kualifikasi pengajar dosen di Fakultas Pertanian semuanya sudah master, dan 3 master dari lulusan luar negeri, 1 bergelar doktor, dan 3 masih dalam proses studi S3. Fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian UST antara lain adalah laboratorium kimia, laboratorium tanah, laboratorium produksi, greenhouse, dan laboratorium lapangan. Kami bekerja sama dengan asosiasi petani yang ada di Jepang untuk mahasiswa kami melakukan kerja lapangan di sana di Jepang selama 3 bulan, dan pada tahun 2017 ini kami mendapatkan program di mana kerja lapangan mahasiswa kami dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 6 bulan. Selain itu juga kerjasama kami jalin pada instansi-instansi swasta maupun instansi negeri seperti BPTP, kemudian dengan kabupaten. Program studi agroteknologi memiliki visi menjadi program studi yang menghasilkan sarjana pertanian yang terampil, mandiri, dan kreatif dalam melaksanakan pembangunan pertanian bidang agroteknologi yang berwawasan kebangsaan. Misinya ada 4. 1. Mendidik mahasiswa menjadi sarjana yang cakap dalam bidang agroteknologi serta peka terhadap pembangunan pertanian. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agroteknologi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang agroteknologi. Dan yang terakhir, keempat, adalah melaksanakan kerjasama yang telah dilakukan oleh fakultas khususnya dalam bidang agroteknologi. Profil lulusan program studi agroteknologi. Pertama pelaku di bidang pertanian. Yang kedua itu pengusaha di bidang pertanian, dan yang ketiga peneliti di bidang pertanian. Sekarang UST sudah punya akreditasi yang tidak banyak. Universitas di Yogyakarta memilikinya. Para calon wisudawati beserta keluarga. Pertama-tama marilah berikanlah kami kekuatan
untuk memperbaiki kehidupan kami, keluarga kami, institusi kami, serta kehidupan. Oleh sebab itu ya Allah, bimbinglah dan bantulah seluruh pimpinan kami, dosen, staf dan karyawan kami, serta semua mahasiswa kami. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kami Fakultas Pertanian melakukan Bapak Ibu dosen dan bersama-sama dengan mahasiswa melakukan penelitian. Tidak sedikit Bapak Ibu yang mendapatkan hibah bersaing dari Dikti, hibah produk terapan maupun IBN. Kemudian kami juga bekerja sama dengan petani, masyarakat seperti di Karangmojo Gunung Kidul, pemberian sertifikat benih padi merah. Kemudian juga di Kulon Progo kami membudidayakan tanaman koro pedang di lahan pasir, di lahan marginal. Ini juga kami di klien kami sedang melakukan kerjasama untuk penanaman koro pedang. Jadi kami ingin mengangkat komoditas koro pedang ini menjadi produk unggulan di Fakultas Pertanian ini. Jadi tidak hanya budidayanya, bercocok tanamnya, tetapi sampai nanti pengolahan hasilnya. Karena kita tahu bahwa koro pedang ini merupakan tanaman yang mampu hidup di lahan-lahan marginal dan dia sebagai substitusi tanaman kedelai yang selama ini kita masih impor tanaman kedelai. Mahasiswa kami, alhamdulillah pada tahun 2016 kami telah mendapatkan lisensi LSPP 1, jadi lembaga sertifikasi profesional yang diperuntukkan oleh di perguruan tinggi ini oleh BNSP, sehingga lulusan kami nanti mempunyai nilai plus dengan mempunyai sertifikat LSPP 1 ini. Kami Fakultas Pertanian mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Fakultas Pertanian UST ini untuk mendidik putra-putrinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Amin, amin, salam.